Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, tetap semangat. Baik. Kemarin kita sudah libur 1 hari, suasananya pasti berbeda. Ada yang punya pengalaman kemarin? Lagi ngapain? Rebahan, Hari Minggu kemarin, apa yang Ibu kerjakan di rumah? rebahan saja, Bu. Rebahan ya? Sama saya juga, Ibu-ibu. Saya kemarin keluar kota, Bu, jalan-jalan, refreshing, Bu. Nanti penampilannya lebih. Saya memilih tidur di rumah, Bu. Dah, saya bisa minta tolong sama Ibu Ais untuk memimpin doa. Silakan Bu Ais. Baik, Bu Halisa, mohon izin memimpin doa Ibu-ibu agar workshop pada pagi hari ini berjalan lancar. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Halisa. Terima kasih Bu Ais atas bantuannya. Sebelum kita ke materi, mari kita ice breaking dulu ya, biar tetap semangat, tetap kompak, lancar acaranya. Tepuk semangat bisa? Saya tepuk semangat. 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 Saya tepuk semangat. 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 Tepuk tangan. Baik Ibu-ibu. Kemarin waktu hari Sabtu kita sudah belajar tentang profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk melanjutkan materi tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Mohon izin saya screen dulu ya Bu ya. Mohon maaf, Bu, mikrofonnya masih unmute. Bagaimana Ibu-ibu sudah bisa dilihat? Terlihat Bu. Bisa dilihat. Bisa, Bu. Nah, coba perhatikan dulu Bu. Ini adalah prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Itu terdiri dari 5 prinsip. Yang pertama, prinsip pengembangan yang pertama itu berpusat pada siswa. Berpusat pada peserta didik.
Pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahap belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dan penyusunan kurikulum operasional sekolah. Yang dimaksud dengan berpusat pada peserta didik itu, kita itu harus memenuhi semua pembelajaran itu semuanya harus berpusat pada siswa, harus memenuhi kebutuhan siswa, dan tidak lupa dengan mengacu pada profil pelajar Pancasila. Itu yang dimaksud dengan berpusat pada peserta didik. Dan yang kedua yaitu kontekstual. Kontekstual itu menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Itu maksudnya yaitu sesuai dengan kebutuhan yang ada di lingkungan sekitar. Kalau misalkan di sekolah saya itu kan sekolahnya di pesisir, jadi mungkin kebutuhan ekonominya menengah ke bawah, jadi kita harus sesuaikan dengan lingkungan sekitar. Dan yang ketiga itu esensial. Esensial itu semua unsur informasi penting utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami. Tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud seperti capaian pembelajaran, struktur, dan lain-lain. Dalam dokumen ini, kurikulum operasional. Jadi semua unsur penting itu harus dimuat di pengembangan ini, di esensial ini. Untuk yang keempat, yaitu akuntabel. Akuntabel itu dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Semua data-data yang ada di sekolah itu harus dipertanggungjawabkan. Itu yang dimaksud akuntabel. Dan yang terakhir, yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi kurikulum itu tidak akan berkembang kalau semua tidak melibatkan pemangku kepentingan. Contohnya seperti pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja. Untuk SMK di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Jadi seperti saya biasanya itu di sekolah saya itu selalu melibatkan misalkan seperti untuk mencairkan dana BOS apa seperti itu kan biasanya dilakukan bekerja sama dengan pemangku kepentingan seperti bank, seperti itu ya. Kalau misalkan siswa sedang sakit, biasanya kita koordinasinya dengan pihak puskesmas. Jadi itu yang ada 5 prinsip di pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang ibu-ibu tanyakan mungkin. Yang belum
jelas mungkin bisa Ibu tanyakan atau lewat di kolom chat. Iya, Bu. Suara saya. Ya, oke. Di sini tadi Bu Harisa menjelaskan tentang prinsip pengembangan kurikulum. Nah, di situ ada beberapa prinsip ya. Kalau salah tadi ada 5 prinsip. Halo. Iya, Bu. Bisa didengar tadi? Bisa, Bu. Pertanyaan Bisa, saya, Bu. Bu Harisa? Iya, Bu. Iya, Bu Junarti. Silakan, Bu. Begini Bu Harisa, tadi Bu Harisa kan sudah menjelaskan ya tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, dan di situ adalah yang harus kita kembangkan ada, kalau tidak salah itu 5 prinsip. Yang saya tanyakan, jika apa yang terjadi jika prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tersebut tidak terlaksanakan? Ya, terima kasih, Bu. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum jika tidak terlaksana bisa apabila terjadi pada siswa ya, Bu ya. Apabila terjadi terhadap siswa, maka siswa itu tidak akan bisa beradaptasi, berpartisipasi langsung dalam kehidupan masyarakat. Mungkin seperti itu, Bu. Itu kalau terjadi pada siswa. Bagaimana Bu Junarti? Terima kasih Bu Harisa, ya bisa saya pahami. Apa ada pertanyaan lain dari Ibu Ais mungkin? Mungkin Bu Halisa mau izin, mau bertanya. Di situ tadi terdapat kontekstual sosial budaya. Maksudnya itu bagaimana nggih Bu dalam penerapannya? Ya baik, terima kasih. Sesuai dengan budaya dan lingkungan guru dan siswa di sekolah tersebut. Misalnya itu budaya orang tua, sesuai dengan budaya dan lingkungan guru dan siswa di sekolah tersebut. Itu Bu Ais. Contohnya budaya kegiatan pentas seni. Kalau di tempat saya misalkan karena sekarang lagi musim panen apa gitu biasanya siswa diajak ke sawah. Nah, nanti kita di sana mengadakan pentas seni, misalkan pertunjukan agar yang di sawah itu biasanya kita mengadakan di sawah pentas seni di sawah, mungkin karena kita ada di sekitar persawahan ya Bu. Sekolah saya itu berada di sekitar persawahan. Karena kita sudah musim panen, bentuk rasa syukur kita dengan lingkungan sekitar yang di sekolah kita itu punya sawah. Jadi anak-anak saya ajak ke sekitar sekolah, halaman sekolah itu di sebelahnya pas itu ada sawah Bu. Jadi kita mengadakan pentas seni di situ biasanya seperti itu. Itu sesuai dengan budaya lingkungan. Mungkin itu Bu Ais, semoga bisa dimengerti. Ya, terima kasih Bu Halisa.
Ada pertanyaan lain mungkin Ibu Hardini? Ya Bu, saya mau bertanya. Tadi di prinsip pengembangan kurikulum operasional yang terakhir, yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kira-kira itu siapa saja ya Bu? Pemangku kepentingannya bisa dijelaskan lebih detail. Terima kasih Bu. Terima kasih. Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan itu contohnya seperti orang tua, komite, pengurus lain, puskesmas, pemerintah pusat yang ada di daerah. Itu yang dimaksud dengan pemangku kepentingan. Ini itu Bu. Jadi semua orang yang terlibat di dalam itu harus terlibat langsung. Jadi harus ada nanti kan apa yang dikerjakan kita kan harus dipertanggungjawabkan. Jadi orang-orang tersebut harus terlibat langsung. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Oh iya, iya Bu. Terima kasih banyak Bu penjelasannya. Bagaimana? Karena waktunya sudah siang, waktunya sudah habis. Kita akhiri, dan sebelum diakhiri saya minta tolong Bu Ais lagi untuk memimpin doa. Kepada Bu Ais dipersilahkan. Baik Bu Halisa, terima kasih. Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah lancar. Semoga apa yang disampaikan Bu Halisa bisa bermanfaat untuk sekolah kami. Marilah kita tutup workshop pada siang hari ini dengan bacaan, dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Saya kembali ke Bu Halisa. Terima kasih Bu Ais. Selamat beristirahat. Sampai jumpa kembali di hari berikutnya.